Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar teknik dengan CAD, Computer Aided Design, adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua calon engineer sebagai alat komunikasi dalam gambar dan perancangan, serta pembuatan part yang sesuai dengan standar penggambaran di dunia industri. Jika Anda sebagai pemula yang baru belajar gambar teknik berbasis SolidWorks, video ini sangat tepat buat Anda. Materi yang disuguhkan dalam video ini merupakan sebuah episode pertama yang memberikan gambaran tentang isi seluruh episode dari episode menggambar teknik berbasis SolidWorks. SolidWorks adalah sebuah software yang sangat berguna dan sangat komplit sebagai software CAD. CAD adalah singkatan dari Computer Aided Design yang merupakan sistem yang merancang desain dengan layar komputer. SolidWorks tersedia untuk sistem operasi Windows dalam beberapa versi. Mari kita lihat kemampuan SolidWorks sebagai alat untuk menggambar proyek gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Saat pertama kali Anda membuka aplikasi SolidWorks, Anda akan mendapatkan tampilan menu pertama "Selamat datang di SolidWorks". Seperti yang Anda lihat di tampilan ini, ada 3 proyek utama yang disuguhkan kepada Anda. Pertama yaitu part, kedua yaitu assembly, dan yang ketiga adalah drawing. Sedangkan tampilan di bawahnya merupakan tampilan proyek-proyek yang baru selesai dibuat. Yang pertama, project part merupakan tempat untuk mendesain part satu persatu. Yang kedua, project assembly merupakan tempat untuk menggabungkan part sehingga menjadi suatu rakitan tertentu. Yang ketiga yaitu, project drawing merupakan tempat untuk membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dari part atau assembly yang sudah ada. Gambar ditempatkan pada ukuran kertas tertentu sesuai dengan template yang diinginkan. Di tempat ini gambar bisa dipetakan dalam beberapa sudut pandang seperti pandangan depan, atas, dan samping. Gambar bisa dibuat sebagai gambar explode, yaitu gambar yang terurai dari assembly. Gambar bisa dilengkapi dengan anotasi berupa dimensi, pandangan dari gambar yang dipotong, balloning, serta memberi tabel bill of material. Selain dari 3 proyek penting di atas, di SolidWorks, Anda bisa membuat animasi yang menarik, yaitu animasi gambar dengan motion study. Untuk mengerti bagaimana kita bisa mengoperasikan SolidWorks, baiklah kita akan masuk pada proyek pertama yaitu part. Ketika Anda membuka menu proyek part, maka tampaklah tampilan yang luas seperti yang Anda lihat sekarang, dengan command manager yang terletak paling atas yang terbagi atas kelompok alat utama untuk perintah mengedit dan mendesain gambar. Dan beberapa panel yang terbagi dalam beberapa kelompok sebagai opsi tambahan. Untuk menambah ataupun menghilangkan alat perintah, Anda dapat membuka menu view kemudian toolbar. Kemudian Anda bisa memilih alat perintah tersebut untuk ditampilkan ataupun untuk dihilangkan dari permukaan halaman project part sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada awal pembuatan part, mungkin Anda perlu menetapkan beberapa properti pada proyek part utama Anda yang akan digunakan. Klik opsi di atas. Anda akan menjumpai menu sistem option dan dokumen properti. Sebagai contoh, jika Anda ingin menggunakan dimensi ukuran dalam unit satuan cm, gram, maka klik dokumen properti, masuk ke unit pada unit sistem. Anda bisa memilih dimensi satuan yang akan Anda gunakan, misalnya pilih cm, gram, dan sekon. Untuk memastikan bahwa pilihan Anda telah terset dengan benar, Anda bisa cek pada tampilan sebelah kanan bawah. Sekarang Anda sudah siap untuk menggambar. Dalam project part, Anda bisa membuat gambar 2 dimensi yang disebut dengan sketch dan 3 dimensi yang disebut dengan fitur. Sedangkan elemen garis dan kurva disebut dengan entity. Mari kita mulai dengan menggambar 2 dimensi. Dari perintah sketch di atas, Anda akan menemukan semua alat untuk menggambar 2 dimensi. Untuk bisa menggunakan semua alat ini, Anda harus memilih salah satu plane sebagai tempat di mana posisi Anda akan menggambar.
Misalnya Anda memilih plane atas, ini artinya Anda akan menggambar di posisi dasar yang terlihat dari atas. Dengan perintah line atau garis, Anda dapat menggambar garis lurus yang berkesinambungan, dengan cara mengklik sebanyak yang Anda inginkan. Untuk mengakhiri gambar, Anda dapat menekan tombol Escape. Dengan perintah spline, Anda bisa membuat kurva dengan cara mengklik beberapa titik, kemudian diakhiri dengan tombol Escape. Jika Anda ingin memperbaiki gambar kurvanya, Anda bisa klik 2 kali pada mouse Anda, kemudian Anda dapat mengedit titik-titik pada garis kurvanya sehingga bisa menjadi bentuk yang Anda inginkan. Untuk membuat busur, Anda hanya perlu membuat 2 buah titik untuk membentuk jari-jari, dan 1 titik lagi untuk membuat panjang busurnya. Membuat lingkaran, Anda hanya perlu membuat 1 titik untuk titik tengahnya, dan titik kedua untuk jari-jarinya. Untuk membuat elip, Anda hanya perlu 1 titik untuk titik pusatnya, titik kedua untuk jari-jari yang panjang, dan titik ketiga untuk jari-jari yang pendeknya. Untuk menggambar bujur sangkar dan poligon, Anda hanya perlu membuat 2 titik. Ketika Anda menggambar garis, SolidWorks menyediakan alat bantu pengukuran yang langsung bisa dilihat, dari titik pertama ke titik berikutnya. Kemudian ada informasi sudut dan jenis garis vertikal atau horizontal. Anda juga bisa melihat garis putus-putus yang selalu mengikuti, sebagai petunjuk yang menjelaskan, hubungan antara titik ke satu dengan kedua, yang bisa terhubung tegak lurus, ataupun bersinggungan. Anda juga bisa membuat garis yang langsung terhubung dengan titik pusat lingkaran, titik tengah, titik ujung, ataupun hanya bersinggungan. Persinggungan ditandai dengan perubahan warna. Semua yang telah Anda gambar di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tergabung dalam kelompok sketch 1. Jika Anda ingin melihat sketch 1 secara dekat dan jauh, Anda dapat memutar scroll mouse ke depan atau belakang. Jika Anda ingin menggeser sketch 1, Anda dapat menekan tombol kontrol dan panah. Kemampuan lain dari SolidWorks adalah Anda dapat menggambar secara presisi atau tepat. Misalnya Anda mau menjadikan lingkaran ini menjadi diameter 40 cm, Anda dapat menggunakan perintah Smart Dimension. Klik Smart Dimension, sentuhkan kursor pada sisi lingkaran sehingga diameternya berubah warna, kemudian klik pada posisi ini sehingga tampil ukurannya, kemudian geser mouse Anda untuk menempatkan posisi ukuran pada posisi yang Anda inginkan. Setelah menentukan posisinya, kemudian Anda double klik atau klik 2 kali untuk mengedit ukurannya, kemudian akan tampil kotak di mana Anda dapat mengisi nilai ukuran diameter lingkaran yang Anda inginkan. Misalnya Anda tulis 40, kemudian klik tanda centang ini sebagai tanda bahwa Anda sudah betul menetapkan nilainya, kemudian untuk mengakhirinya Anda klik tanda centang di Property Manager. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk kurva geometri lainnya. Di samping kemampuan di atas, pada bagian sketch ini Anda juga bisa memindahkan entities tanpa merubah propertinya. Pilih entities mana saja. Klik Move Tool, tempatkan entities ke tempat yang Anda inginkan, kemudian klik kanan untuk mengakhirinya, kemudian tekan centang pada kotak dialog. Anda juga dapat memutar entity dengan cara klik pilih Rotate, kemudian tentukan posisi sumbu putarnya. Kemudian klik kiri dan tahan sambil mouse digerakkan memutar. Untuk mengcopy entity, klik Copy, pilih entity yang mau Anda copy, kemudian tentukan posisi tempat entity yang di-copy. Anda juga bisa memotong entity dengan pilih Trim, pilih salah satu jenis pemotongan, misalnya Power Trim, maka Anda bisa memotong setiap garis yang tersentuh oleh lintasan kursor, klik kiri dan tahan, kemudian lalukan pada entity yang mau kita potong. Sekarang tiba saatnya untuk menggambar proyek 3 dimensi. Untuk mengaktifkan perintah gambar 3 dimensi, maka kita perlu memilih perintah dalam kelompok fitur. Di tempat inilah terdapat alat-alat untuk merubah gambar sketch 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Sebagai contoh, kita akan membuat tiang utama berukuran 10 cm x 250 cm dengan ketebalan 10 cm, terbuat dari material kayu balsa. Pertama-tama kita buat sketch ukuran 10 cm x 250 cm. Pilih Extrude Boss Base pada kelompok fitur,
Kemudian kita beri nilai 10 cm untuk ketebalan tiang. Selanjutnya kita akan menentukan material tiang ini, terbuat dari kayu balsa. Klik material pada fitur Manager Design Tree. Pilih wood kemudian klik balsa. Maka jadilah ia tiang utama, berukuran 10 cm x 250 cm dengan ketebalan 10 cm terbuat dari material kayu balsa. Selanjutnya kita akan membuat atap limas dengan ukuran 300 cm x 300 cm, tinggi 80 cm dan material terbuat dari karbon fiber tornel. Buat sket atap limas dengan ukuran 300 cm x 300 cm. Pilih pandangan isometris. Pilih referen geometri. Buat plane setinggi 80 cm. Sket sebuah titik sebagai puncak limas. Pada kelompok fitur pilih Lofted Boss Base. Klik sket limas bagian bawah dan klik titik puncak limas. Untuk membuat bagian dalam limas menjadi ruang kosong maka kita gunakan perintah shell, klik cell, berikan ketebalan limas 2 cm. Selanjutnya kita akan menentukan material limas ini terbuat dari karbon fiber tornel. Klik material pada fitur Manager Design Tree. Pilih karbon fiber kemudian klik tornel mat VMA. Maka jadilah ia limas berukuran 300 cm x 300 cm, tinggi 80 cm dan dengan ketebalan 2 cm, yang terbuat dari material fiber tornel. Mari kita lanjutkan pada proses kemampuan assembly yang dimiliki SolidWorks. Pada proses ini semua gambar 3 dimensi yang dibuat akan dirakit menjadi suatu pesawat tertentu. Sebagai contoh, kita akan merakit batu pondasi, dengan tiang utama, di mana tiang akan kita tempatkan dalam batu sehingga posisinya tepat di tengah-tengah batu dan sepusat. Klik salah satu sisi titik bagian tiang yang akan berpasangan dengan batu, begitu juga sebaliknya klik salah satu titik bagian batu yang akan bersinggungan dengan tiang. Kemudian pada perintah Assembly, pilih dan klik Mat. Periksa apakah posisinya sudah betul, hasilnya posisinya sudah betul, klik OK. Selanjutnya kita akan memasang pondasi kayu terhadap batu dan tiang utama seperti yang sedang Anda saksikan pada video ini. Pada perintah Assembly pilih Insert Component, pilih Mate, kemudian pilih Coincident pada Mate Selection, klik salah satu sudut pada kayu pondasi yang akan berpasangan, klik pada salah satu sudut batu yang akan berpasangan, maka terakitlah kayu pondasi dan batu pondasi, seperti yang sedang Anda saksikan. Selanjutnya kita akan merakit 3 buah tiang dan batu pondasi, yang berjarak 190 cm, baik arah sumbu Z maupun arah sumbu X seperti yang sedang Anda saksikan pada video ini. Klik Linear Component Pattern pada Assembly. Direction 1. Arah sumbu Z, klik pondasi kayu sesuai arah panah sumbu Z. Direction 2. Arah sumbu X, klik pondasi kayu sesuai arah panah sumbu X. Klik jarak 1, isi 190 cm. Klik jarak 2, isi 190 cm. Klik jumlah komponen arah sumbu Z isi dengan 2. Klik jumlah komponen arah sumbu X isi dengan 2. Terakhir klik komponen yang akan dipatren. Pilih tiang utama. Pilih batu pondasi, maka terakitlah 3 buah tiang utama dan batu pondasi, yang berjarak 190 cm, baik arah sumbu Z maupun arah sumbu X seperti yang sedang Anda saksikan. Selanjutnya kita akan merakit papan kayu seperti yang sedang Anda saksikan pada video ini.
Pada assembly pilih insert komponen, pilih papan kayu. Kemudian pada perintah assembly pilih mat, kemudian pilih titik yang akan bersinggungan pada papan kayu, kemudian pilih titik yang akan bersinggungan pada pondasi kayu. Maka terakitlah papan kayu terhadap pondasi kayu seperti yang sedang Anda saksikan. Untuk selanjutnya kita akan merakit plafon lapis karpet. Insert komponen plafon lapis karpet. Pada perintah assembly pilih mat. Pilih salah satu titik sudut yang akan bersinggungan pada tiang utama. Pilih salah satu titik sudut yang akan bersinggungan pada plafon lapis karpet. Maka terakitlah plafon lapis karpet terhadap tiang utama seperti yang sedang Anda saksikan. Selanjutnya kita akan merakit atap fiber tornel pada plafon lapis karpet. Pada assembly klik insert komponen, pilih atap fiber tornel. Pada assembly pilih mat. Kemudian pilih salah satu titik sudut yang akan bersinggungan pada atap fiber tornel. Pilih salah satu titik yang akan bersinggungan pada plafon lapis karpet. Maka terakitlah atap fiber tornel terhadap plafon lapis karpet seperti yang sedang Anda saksikan. Selanjutnya kita akan masuk ke project drawing. Pertama-tama kita harus menyiapkan ukuran format kertas tempat kita akan menggambar. SolidWorks sudah menyediakan berbagai macam ukuran format kertas standar yang siap pakai, lengkap dengan gambar etiketnya, seperti yang Anda saksikan sekarang, contoh A4 ISO. Selain itu, SolidWorks mempunyai kemampuan untuk membuat ukuran format kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, kita akan membuat ukuran format kertas A4, lengkap dengan gambar etiketnya, sesuai dengan yang kita inginkan. Klik New, kemudian pilih Drawing, pada kotak Sheet Format Size, pilih Custom Sheet Format. Pada width isi 210 mm, pada height isi 297 mm, kemudian klik OK. Klik kanan lalu klik Edit Sheet Format. Pilih Sketch, pilih Corner Rectangle, buat sembarang kotak. Klik Smart Dimension, masukkan ukuran 210 mm untuk lebarnya, dan 297 mm untuk tingginya. Klik pada sudut kiri bawah, pada kontrol vertex parameter isi X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, maka kotak yang digambar akan pindah posisi, berimpit dengan format kertas A4. Untuk membuat etiket gambar, Anda bisa menggunakan perintah kombinasi offset dan trim pada menu sketch sebagai berikut. Klik offset, masukkan angka 5 mm pada parameter. Jika chain sudah terpilih maka pilih salah satu garis, yang akan di-offset maka kotak dengan garis kuning akan muncul. Klik reverse, untuk mengubah arah offset kemudian tekan OK. Klik offset kembali. Masukkan angka 20, pilih garis paling kiri pada kotak yang di dalam, maka tercipta garis pinggir yang berjarak 25 mm dari pinggir kertas sebelah kiri. Selanjutnya untuk menghilangkan garis yang tidak diperlukan, Anda bisa memilih trim, lalu pilih trim to close, kemudian pilih garis yang akan dihilangkan. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk menyelesaikan gambar etiket pada format kertas A4 ini. Pada etiket gambar, Anda bisa menyisipkan logo sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada sketch, pilih Insert, kemudian pilih Picture, kemudian pilih logo yang akan Anda gunakan. Pada transparasi pilih From File. Untuk membuat keterangan pada kolom, klik Annotation, arahkan kursor Anda pada kolom yang akan diberikan keterangan, tulislah keterangan sesuai dengan yang Anda butuhkan,
Untuk membuat format font yang sama, Anda bisa mengcopy paste format dan huruf yang sudah ada, pastekan ke kolom lainnya. Gambarlah lambang proyeksi dengan kombinasi perintah line, offset dan trim. Pada menu utama pilih File, kemudian pilih Save Sheet Format, berikan nama file, contoh template etiket A4. Simpan pada folder SolidWorks Sheet Format. Kemudian tekan Save. Sekarang Anda sudah bisa menggunakan ukuran format kertas sesuai kebutuhan Anda, sebagai template yang bisa digunakan berulang-ulang. Untuk membuktikannya, klik New, pilih Drawing, klik Standard Sheet Size, pilih contoh template etiket A4. Kini Anda sudah bisa membuat format kertas A4, lengkap dengan etiket gambarnya, yang siap digunakan sebagai template. Untuk selanjutnya, mari kita membuat drawing untuk batu pondasi seperti contoh berikut ini. Klik New, pilih Drawing, klik Standard Sheet Size, pilih contoh template etiket A4. Anda akan melihat jendela drawing yang luas seperti tampak pada video Anda sekarang. Pilih Model View untuk mengambil part yang telah kita buat, tekan Browse untuk masuk pada folder tempat part yang kita buat, pilih batu pondasi, tempatkan part batu pondasi pada format kertas gambar, klik 2 kali. Selanjutnya untuk menampilkan pandangan atas dan bawah, klik Project View. Kemudian klik pada batu pondasi pandangan depan, tarik kursor ke atas, tempatkan gambar pandangan atas pada posisi yang Anda inginkan, lalu klik. Tarik kursor ke bawah, tempatkan gambar pandangan bawah pada posisi yang Anda inginkan, kemudian klik. Untuk memperlihatkan garis putus-putus standar gambar teknik pada part yang dibuat, maka pada Display Style, pilih icon Hidden Line Visible. Selanjutnya untuk pandangan isometris, pilih Projected View, klik pandangan depan, tarik kursor mouse arah diagonal ke atas, tempatkan gambar pandangan isometris pada posisi yang Anda inginkan, lalu klik. Supaya gambar isometris tampak seperti aslinya, maka pada Display Style, pilih Shaded with Edge. Untuk mengakhirinya, klik OK. Selanjutnya, untuk menampilkan ukuran part, pilih Smart Dimension. Klik pada garis yang kita inginkan, tempatkan dimensi pada posisi yang kita inginkan. Sedangkan untuk mengisi keterangan pada bagian etiket gambar, pilih Anotasi, pilih Note, tempatkan kursor pada posisi kolom yang kita inginkan, lalu klik, pilih ukuran font, tulis keterangan, lalu klik. Supaya semua keterangan mempunyai format font yang sama, maka lakukan copy paste pada kolom-kolom lainnya. Untuk menghubungkan keterangan gambar dengan part yang sudah kita buat, maka klik Link to Property, pilih mode Found Here, klik tanda panah ke bawah pada Property Name untuk memilih link yang kita inginkan, contoh pilih diperiksa oleh, maka di kolom etiket akan muncul tulisan, sesuai dengan yang kita buat di properti gambar part. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama pada kolom-kolom lainnya. Simpanlah drawing Anda dengan extension SLDDRW. Selanjutnya untuk membuat gambar Anda menjadi format PDF, maka pada menu utama, pilih File,
kemudian print. Cek previewnya. Jika sudah sesuai, pilih print. Kemudian OK. Beri nama sesuai dengan yang Anda inginkan, kemudian save. Kemudian mari kita cek hasilnya di folder Anda, dan inilah hasilnya, sesuai dengan yang Anda gambar. Selanjutnya kita akan menggambar project assembly seperti tampak pada video Anda saat ini, Gazebo Main Assembly. Pilih New, kemudian Drawing, pilih kertas A3, pada menu Drawing pilih Model View. Pilih gambar assembly yang sudah Anda buat, tempatkan pandangan depan pada format gambar A3 sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk gambar atas, bawah, samping dan isometris lakukan hal yang sama seperti contoh pada gambar batu pondasi. Untuk pemberian ukuran lakukan hal yang sama seperti contoh pada batu pondasi. SolidWorks mempunyai kemampuan untuk menampilkan gambar pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada gambar bagian arah diagonal. Pilih Drawing, klik View Section, klik pada salah satu ujung garis diagonal yang kita inginkan, klik pada ujung garis lainnya, maka akan tampil gambar bagian diagonal yang masih terhubung proyeksinya dengan gambar yang ditandai garis pandangan diagonal. Untuk memutus linknya, klik kanan pada gambar Section View, kemudian pilih Alignment, kemudian pilih Break Alignment. Kini Anda dapat memindahkan gambar Section View pada posisi yang Anda kehendaki. Anda juga dapat mengatur keterangan anotasinya. Untuk membuat file dalam bentuk PDF, lakukan hal yang sama seperti pada contoh drawing batu pondasi. Untuk selanjutnya, kita akan menggambar gazebo bil material, seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Pilih New, klik Drawing. Pilih gambar Main Assembly, pada Orientation pilih Isometric View, klik Dimetric pada More View. Untuk menampilkan Bill of Material, pilih anotasi pada menu utama, kemudian pilih tabel, kemudian pilih Bill of Material, tampak tabel Bill of Material dengan kolom-kolom yang berisi keterangan. Kini Anda siap untuk mengedit tabelnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik kolom yang mau diedit, klik Custom Property, pilih nama part, maka nama part otomatis akan muncul di kolom tersebut, begitu juga untuk nomor gambar. Anda bisa menambah kolom-kolomnya dengan cara, klik kanan, terus insert kolom sebelah kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama, untuk kolom jenis material dan kolom beratnya. Selanjutnya Anda bisa memberi keterangan nomor pada assembly, dengan format balloning. Pada anotasi, klik balon, kemudian arahkan kursor pada part yang akan ditandai misalnya batu pondasi. Kemudian lakukan hal yang sama pada part lainnya. Palang kayu, part nomor 8, lokasinya tersembunyi karena tertutup oleh atap fiber tornel. SolidWorks bisa memperlihatkannya dengan metode sobekan gambar teknik standar. Caranya yaitu, pilih Drawing, klik Broken Out Section, gambarlah sobekan pada atap dengan menggunakan spline. Akhiri titik sobekan pada titik awal, tandai Auto Hatching pada Section View, klik OK. Pada Broken Out Section masukkan nilai kedalaman sobekan, misalnya 150 cm, akan tampaklah sobekan yang memperlihatkan palang kayu yang terletak di bagian dalam atap fiber tornel. Untuk memberikan penomeran, klik anotasi dan klik balon, kemudian pilih palang kayu. Untuk melengkapi bagian pandangan dimetris yang utuh, silahkan tempatkan model komponen dimetris di sebelah kanan. Untuk membuat gambar dalam bentuk PDF, silahkan lakukan hal yang sama seperti membuat gambar PDF pada batu pondasi. Kini Anda sudah bisa membuat drawing gazebo bill of material, seperti yang tampak pada video saat ini.
Untuk selanjutnya kita akan menggambar explode part gazebo seperti yang Anda saksikan sekarang. Untuk membuat gambar explode di project drawing, kita harus membuat dulu gambar explode di project assembly. Klik open file, pilih gazebo main assembly, tempatkan gambar gazebo di sudut kanan bawah. Pada perintah assembly klik explode view, klik explode step 1, kemudian klik atap fiber tournel, pindahkan atap fiber tournel ke bagian paling atas. Selanjutnya klik dan pada kotak explode. Explode step 2. Untuk selanjutnya klik plafon lapis karpet, posisikan di bawah atap fiber tournel, klik dan. Untuk explode step 3 dan seterusnya lakukan hal yang sama pada setiap part gazebo, sampai semua part terurai seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Semua part sudah terurai, kini saatnya Anda membuat gambar gazebo explode pada project drawing. Pada menu utama, pilih File, klik Make Drawing from Assembly, pilih format kertas A3, pada kotak View Palette, pilih Isometric Explode, pada kotak Drawing View bagian orientation klik pilih Trimetric dan pada Display Style pilih Set, kemudian pada skala, isi 1:20. Tampak gambar lebih besar seperti yang Anda lihat saat ini. Posisikan letak gambar dengan tepat. Untuk membuat balloning, bill of material dan membuat gambar PDF, lakukanlah hal yang sama seperti yang sudah dilakukan pada tutorial sebelumnya. Inilah hasil akhir gambar gazebo explode dalam bentuk PDF. Kini saatnya Anda diajak untuk membuat animasi dengan motion study, seperti yang Anda saksikan sekarang. Pada menu utama, klik Open, pilih Gazebo Main Assembly, pada perintah Assembly, klik Reference Geometry, pilih Plane. Kemudian pilih Top Plane pada Gazebo Main Assembly, isi jarak plane 3, sejauh 200 cm dari top plane, kemudian klik OK. Kemudian pilih plane 3 yang baru kita buat, kemudian pilih Normal to. Sekarang kita akan membuat lintasan kamera pada plane 3, dengan cara membuat path dari spline. Pilih spline, buatlah kurva lintasan, seperti yang Anda saksikan sekarang. Akhiri spline dengan klik kanan, kemudian pilih Select. Pilih Assembly, kemudian klik New Motion Study. Arahkan kursor ke Orientation and Camera View. Klik kanan, kemudian, Disable View Key Creation, dinonaktifkan. Kemudian, arahkan kursor ke Light, Camera and Scan, kemudian klik kanan, pilih Add Camera. Pilih Zoom to Fit pada View Manager. Klik Target Point, pilih papan kayu, klik Camera Position, pilih path klik di sekitar posisi awal kita menggambar. Aturlah pandangan kamera sehingga masuk dalam kanvas, pilih dan tempatkan garis sorotan kamera seperti yang Anda saksikan, posisi gazebo sudah terlihat jelas sempurna, kemudian klik OK. Kemudian arahkan kursor ke garis Timeline Motion Study, klik tahan, kemudian geser garis ke nilai waktu animasi yang kita inginkan misalnya 16 detik. Kemudian arahkan kursor ke kamera, klik kanan dan pilih Property. Pilih Zoom to Fit pada View Manager. Kemudian klik Camera Position, tekan Delete. Kemudian arahkan kursor ke sekitar posisi akhir gambar path. Kemudian klik. Kemudian atur posisi sorotan kamera, seperti yang Anda saksikan sekarang.
Klik OK. Kemudian untuk menghilangkan garis sketch, klik pilihan pada Visibility Off, kemudian pilih View Sketch. Kemudian klik play pada Motion Studio. Untuk menyimpan hasil video, klik Save Animation, kemudian beri nama file. Klik Save. Klik OK. Sekarang cek hasilnya di folder tempat Anda menyimpan animasi video. Video animasi gazebo dengan Motion Studio sudah selesai dibuat. Demikian gambar teknik berbasis SolidWorks untuk pemula. Supaya Anda lebih paham dan terampil menggambar dengan SolidWorks, sebaiknya Anda mengikuti video episode-episode berikutnya. Pada episode berikutnya, materi tutorial akan disuguhkan secara bertahap dan detail, dengan kecepatan yang lebih rileks, sehingga Anda tidak melewatkan hal-hal yang penting dari setiap detik tutorial yang disampaikan. Materi akan dibuat per project, dari mulai membuat project part, project assembly, template kertas gambar, project drawing part dan assembly hingga motion studio. Selanjutnya saya mengucapkan selamat belajar kepada Anda untuk belajar gambar teknik berbasis SolidWorks untuk pemula. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat semuanya. Untuk mendapatkan info terbaru dari channel Siapapun Bisa Gambar, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa untuk share pada teman Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.